Habib Bahar ceramahnya marah-marah, ceramah matanya merah, ceramah kayak mau perang. Ente orang kayak nggak tahu. Kalau ente mau tahu, Nabi Muhammad kalau lagi khutbah, lagi ceramah, marot ainahu, merah kedua mata beliau. Saya sih jujur aja ya, saya mualaf, saya muslim, gara-gara saya melihat contoh-contoh yang baik. Iya, betul. Suaranya tinggi, wa istada ghadabuhu, bertambah kemarahannya. Iya, betul. Kalau saya ngeliat contoh-contoh yang dikit-dikit marah, ya nggak mau, saya ngapain? Bener. Iyalah, masa agama marah-marah? Iya, betul. Udah jangan ajarin kita orang tentang akhlak, tentang adab, jangan. Kita paham itu, kita paham. Kasih saya jujurnya nggak suka tuh, nggak suka. Maksudnya, lu kan jadi contoh ya, jadi contoh gitu loh. Apalagi merasa dia tokoh agama, tapi mulutnya nggak sesuai. Ente anaknya wali, ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak Habib. Ya, Anda mau protes silahkan. Iyalah. Gitu, dengan cara yang baik dan benar gitu. Kalau pemerintah nggak mau dikritik, berarti ini bukan negara demokrasi. Tapi katanya demokrasi. Kalau pemimpin kita salah, menurut Anda salah, sampaikan dengan baik dan benar. Gua yakin didengerin kalau lu nyampeinnya baik dan benar, gua yakin kok. Fir'aun mengaku Tuhan nih. Luar biasa kalimatnya. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, ucapkan kalimat yang baik. Fir'aun ngaku Tuhan, disuruh nasihati baik-baik. Fir'aun, jangan, kamu salah. Gitu bahasa. Bagi kita orang, bagi kami, bagi saya, demi rakyat, jangankan cuma di penjara, diracun, dicincang-cincang, disobek-sobek badan. Demi Allah, saya rela dunia akhirat. Iya kan? Hah? Sebab nanti berdua. Terus ente ngaku-ngaku Habib. Hei, nama asli ente siapa? Ngaku apa? Ngaku Alatos. Merasa tak terima namanya dicatut, Bahar meminta anak buahnya untuk menjemput keduanya. Orang-orang munafik tersebut, lihat pemikirannya, katanya hebat sesaat, itu pun kalangan tertentu, yang lain mengatakan dia adalah salah karena apa yang telah kau katakan dulu atas nama Allah, tapi kebatilan yang kau ucapkan atas nama Allah. Jadi gua udah nonton videonya. Kalau lu belum nonton videonya, itu anak kecil di Muay Thai lah, dengan alasan latihan bela diri. Gua belum pernah lihat sih latihan bela diri seperti itu, tapi mungkin ilmu bela dirinya beda-beda. Kalau Bahar bin Smith silahkan, terserah sepuas hati orang. Hina anak, caci anak, maki anak. Waduh, apa-apaan nih main hakim sendiri. Kalau merasa dirugikan, mendingan lapor polisi. Ciri orang munafik yang pertama suka bohong. Orang mukmin nggak bakal bohong. Ente siapa namanya? Abdul Jabbar. Waktu di Bali ngaku sebagai Habib Bahar bin Smith. Terus sering juga ngaku sebagai adik anak. Enggak bagaimana? Ente mau bongbong? Gua setuju kalau seandainya penganiayaan terhadap anak kecil harus ditangkap oleh polisi. Gue setuju. Merasa tahu agama, kita orang tahu hukum. Haram melawan pemerintah yang sah. Haram. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu, Jokowi. Ya lu mau protes aja gitu. Tapi nggak usah gitu dong. Iya. Biasanya yang ngancam-ngancam gitu penakut itu biasanya. Yakin itu penakut biasanya. Kita orang ini yang ceramah tegas, tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi. Udah jangan ajarin kita orang tentang akhlak, tentang adab, jangan. Kita paham itu, kita paham. Bisa kalau mau diadu, yuk kita adu. Murid-murid pesantren anak sama murid-murid sahabat, kita adu bagaimana akhlak adab mereka. Ajarkan akhlak, anak ajarkan adab. Kita jelaskan bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adab Nabi. Ini cintanya datang. Iya. Ajarin dakwahnya Nabi, lembutnya Nabi, senyumnya Nabi. Bagaimana ini? Demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf.
orang tegas, tapi kita tahu kelembutan Nabi Muhammad. Bukan kita nggak tahu. Kalau ada baik-baik dari pemerintah, mana ada kita orang ini? Nggak ada. Kita tidak akan menghilangkan kebaikan-kebaikan, walaupun andaikan kita tidak sejalan dengan mereka. Kebaikannya kita nggak hilangin, manfaatnya dia beri manfaat, kita nggak hilangin. Kamu kera-kera berdasi, kamu kera-kera pakai seragam, tempat kamu neraka jahanam. Allah angkat, Allah masukkan neraka jahanam. Jokowi masuk neraka. Kalau yang protes mengatakan mungkin ini memang dicari-cari sejak dulu kala supaya bagaimana caranya agar Habib Bahar bin Smith ini bisa masuk ke dalam penjara. Soalnya kalau menghina presiden itu hukumnya masih agak abu-abu. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi. Rasul bersabda, man ahana sultana, siapa orang yang menghina pemimpin sultan, ahanahullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya. Dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan presiden banci. Ada yang ditangkap, ada yang dibebasin. Kayaknya yang hina presiden banyak sih sebenarnya. Kalau semuanya ditangkap asik tuh. Tapi di Indonesia masih aman ya, pidato menghina-hina sultan, menghina-hina pemerintah dibiarkan sama pemerintah. Melenggang, pergi ke Makassar, ke Palembang, pergi ke Jawa Timur, pergi ke Madura, kemana, wah, menghina-hina, mencerca lain sebagainya. Kamu berjanji dulu sebelum jadi, saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Saya janji memakmurkan, mensejahterakan rakyat. Setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Saya tanya, kamu sudah makmur? Kamu sudah sejahtera? Menghina presiden ini akan menjadi delik yang luar biasa karena nanti ada pembelaan dari lawyernya, lalu ada yang setuju, ada tidak setuju. You know lah masalahnya seperti itu. Nggak ada kriminalisasi, padahal berhak untuk ditangkap. Boleh orang itu ditindak tegas, boleh ditindak tegas. Karena ada kasus hukum, terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama. Tapi masih bebas kok. Kenapa ada istilah kriminalisasi ulama? Ada yang bilang ulama memukuli ya. Kalau udah memukuli orang ya urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Ya mesti seperti itu. Masa mukuli sampai berdarah-darah? Ya mesti polisi pasti bertindak kan. Kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu. Kalau mau tangkap, kalau mau penjarakan, kalau mau teror, tangkap, penjarakan saya. Saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara-saudara. Saling bertarung, saling bertikai, saling mencaci maki satu sama lain. Mereka umat Rasul, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi si Jokowi kerempeng satu ini. PKI. Cacian ada batil, provokasi batil, ghibah, gosip, mencaci maki orang ada batil, bukan yang hak, ada batil. Didampingi tim kuasa hukum dan anggota sejumlah ormas, Bahar bin Smith tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Selasa siang. Baik Bahar maupun kuasa hukum tidak menjelaskan materi pemeriksaan. Saat Bahar berada di dalam, ratusan orang dari sejumlah ormas menggelar unjuk rasa mendukung Bahar bin Smith. 7 jam memeriksa Bahar bin Smith, penyidik akhirnya melakukan penahanan terhadap Bahar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bahar disangka menganiaya 2 anak di bawah umur. Kejadian berlangsung 1 Desember lalu di pesantren Tajul Alawiyin, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang kafir, yang makmur perusahaan-perusahaan Barat. Gulil haqqa walau kana murra. Nabi bilang ucapkan yang hak walaupun itu pahit. Pertanyaan, cacian, makian, kebohongan, hoax itu hak atau batil? Ada batil. Kepala Lembaga Permasyarakatan Khusus Kelas 2 Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat membenarkan adanya keributan yang terjadi antara Bahar bin Smith dengan Ferry Damhenyansa alias Rian Jombang. Kepala Lapas Kelas 2 Gunung Sindur, Mujiarto, dalam keterangannya yang diterima Kompas TV menjelaskan persoalan yang terjadi adalah kesalahpahaman antara kedua belah pihak dan kemudian memicu perselisihan. Mujiarto menjelaskan persoalan di antara keduanya sudah diselesaikan secara damai. Selanjutnya lapas akan memberikan pembinaan kepada keduanya. Kamu kera-kera berdasi, kamu kera-kera pakai seragam, tempat kamu neraka jahanam. Jokowi masuk neraka, Jokowi masuk neraka. Dan sungguh penistaan, wallah penistaan, cacian, makian, kebohongan,
provokasi, menyebar kedengkian, terus dibilang ini dakwahnya Nabi Muhammad. Ada penistaan terhadap dakwah. Ini nahi mungkar, ada penistaan dengan nahi mungkar. Sidang Bahar bin Smith dalam kasus penganiayaan sopir taksi online kembali dilanjutkan. Bahar mengaku memukul korbannya sebanyak 3 kali. Tapi selama pribadi saya tidak dicaci maki, betul. Insya Allah dan mulia, kakek-kakek kami mengajarkan itu, bahkan kami punya kakek, saya punya kakek, saya cucu Nabi Muhammad dulu. Saya cucu Nabi Muhammad yang 29. Saya punya kakek, saya Nabi Muhammad. Beliau dibunuh oleh pemimpin Burjah. Saya tidak setuju dengan orang yang selalu menggadang-gadang dirinya hanya karena nasab, tapi tidak merawat persatuan umat. Saya protes. Saya tidak setuju dengan itu. Tinggi apapun ilmunya, semulia apapun garis keturunannya, anak cucu siapapun, mau ustadz mau kiai mau habib mau abuya mau syekh Wala yudhmir li muslimin ghishyan wala durra. Tidak memendam di dalam hatinya kebencian atau niat busuk mengganggu muslim manapun. Gak ada niat buruk kepada muslim manapun juga. Andaikan saya dibunuh, saya dipenjara, maka demi Allah berjanjilah wahai para pemuda Islam, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata maitatan jahiliyah. Siapa orang yang keluar dari kepemimpinan pemimpinnya, siapa orang yang melepaskan diri, membelot, memberontak dari pemimpinnya, maka walaupun hanya sejengkal, shibran, sejengkal, dia menjauh, dia melepaskan diri daripada ketaatannya itu, mata maitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan seperti matinya orang-orang jahiliyah. Apapun agamanya, apapun sukunya, kalau mereka diusung oleh partai pendukung penista agama, maka harus kita tenggelamkan. Cacian ada batil, provokasi batil, ghibah, gosip, mencaci maki orang ada batil, bukan yang hak, ada batil. Sidang Bahar bin Smith dalam kasus penganiayaan sopir taksi online kembali dilanjutkan. Bahar mengaku memukul korbannya sebanyak 3 kali. Lagi mau pilih Jokowi apa tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Waktunya kiai. Kiai. Dan sungguh penistaan, wallah penistaan, cacian, makian, kebohongan, provokasi, menyebar kedengkian, terus dibilang ini dakwahnya Nabi Muhammad. Ada penistaan terhadap dakwah. Ini nahi mungkar, ada penistaan dengan nahi mungkar. Penceramah yang terkenal dengan ucapan kontroversialnya kembali meracau tak mendapat keadilan. Bahar bahkan sesumbar mengancam Presiden Joko Widodo setelah dirinya nanti bebas. Ketidakadilan hukum dari Jokowi, tunggu saya keluar akan dia rasakan berdasarkan Kita bukan tukang caci maki. Itu tukang caci maki gelarnya iblis. Jangan kita pinjam gelarnya. Jangan kita pakai. Bahar mengaku lupa di bagian mana ia melakukan pemukulan. Namun majelis hakim kemudian mengungkap dari hasil visum ada memar di kepala korban. Syed Habib Syarif yang melenceng dari jalan datuk-datuknya, melenceng dari jalan leluhurnya. Dia bukan Syed, dia bukan Habib, dia bukan Syarif. Nggak boleh mengganggu muslim. Mau muslimnya itu tetangga, lingkungan, ulama. Kenapa? Saya bilang dia pengkhianat bangsa. Emang betul kok dia memberikan janji-janji palsu kepada rakyat? Berapa banyak rakyat yang menderita? Rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan. Atau muslimnya bahkan pejabat juga muslim. Oh, mentang-mentang dia pejabat boleh dikatain haram. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi itu kayaknya banci tuh. Gue nih nggak ngerti. Satu dikatain banci. Oh, kalau muslim nggak boleh kita katain, tapi kalau muslimnya pejabat, muslimnya anggota dewan, muslimnya beda partai, muslimnya presiden, boleh dikatain? Tidak boleh dikatain. Dua, ada kata-kata bahwa orang yang kaya adalah penduduk asing, pendatang, Cina. Rakyat mana yang sejahtera? Rakyat mana yang makmur? Yang makmur bukan rakyat, yang makmur Cina, yang makmur PKI, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Dan pribumi Indonesianya melarat. Kita melarat, kita
menderita, kita susah, kita miskin, kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Nah, Atta Halilintar tuh gimana? Itu di dunia YouTube. Ria Ricis tuh gimana? Yang paling sukses tuh mereka berdua loh sekarang. Paling kaya dari YouTube, paling sukses di YouTube itu mereka berdua lah. Mereka berdua itu bukannya pribumi Indonesia. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya. Kalau memang besok polisi mau datang, jangan datang ke panitia. Kalau mau tegur, jangan tegur panitia. Kalau mau tangkap, jangan tangkap panitia. Prasangka buruk atau keinginan mengganggu ulama, sesama ulama muslimin harusnya menjadi orang yang paling terdepan ya, untuk mempromosikan jangan saling mengganggu. Kalau mau penjarakan, jangan penjarakan panitia. Mau BAP, jangan BAP panitia. Kalau mau tangkap, kalau mau penjarakan, kalau mau teror, tangkap, penjarakan saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara-saudara. Cacian, makian, provokasi kerjaannya syaitan. Kamu samakan kerjaan syaitan dengan kerjaan Nabi Muhammad. Ada gilat adab di dalam magamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menodai kehormatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya belajar goblok, belajar bodoh. Ini orang goblok begini itu. Terus ini ustadz goblok, kiai goblok, sampaikan sama dia. Saya tantang dia depan. Jangan memendam kedengkian, kebencian kepada siapapun. Kita harus menjadi orang yang paling terdepan. Nggak boleh mengganggu muslim. Mau muslimnya itu tetangga, lingkungan, ulama.